Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan rincian dari pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rangkaian demi rangkaian, dan alhamdulillah kita akan membahas rangkaian selanjutnya dalam solat, yaitu tentang sujud, masalah-masalah yang berkaitan dengan sujud. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang sujud, maka kita akan membahas terlebih dahulu turun dari sujud, tentang turun dari sujud. Bagaimana cara turun orang yang sholat untuk sujud? Tentu sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya dari rangkaian-rangkaian solat, maka di sini ada perselisihan para ulama tentang hal ini. Perselisihan mereka dibagi menjadi dua pendapat tentang bagaimana tata cara turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, yaitu dengan mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, baru kedua tangan. Mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan. Dalilnya adalah hafizna an Umar fi salatihi, kami mengingat-ingat cara salatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu turun sujud setelah rukuknya, dari i'tidal kemudian sujud, bertumpu pada lututnya, wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, dia menaruh kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat yang diambil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
kemudian Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Tentang lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Ini pendapat jumhur, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah sebaliknya. Kedua tangan terlebih dahulu baru kemudian kedua lutut. Ini pendapat dari Imam Ahmad, salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Dalil mereka juga dari Nafi rahimahullah ta'ala, kana Ibnu Umar. Ibnu Umar menyelisihi bapaknya. Ya. Ibnu Umar menyelisihi bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Tadi Umar bin Khattab turun sujudnya ya mendahulukan kedua lututnya. Sekarang anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Mendahulukan kedua tangannya baru kemudian kedua lututnya. Lihat para sahabat dulu ya, bapak anaknya pun beda pendapat. Ya, beda pendapat. Jadi ini tidak asing bagi kita. Ya, perselisihan sehingga sampai sekarang perselisihan para ulama dalam hal ini. Para sahabat juga demikian dahulu. Nah, namun perselisihan yang seperti ini tidak membuat mereka saling musuh-musuhan dan seterusnya. Ya, tetap mereka menjaga persatuan. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Sifat Salatnya. Dalilnya juga sahih yang dari perbuatan Ibnu Umar tadi radhiyallahu anhuma. Dan juga dalil yang kedua ini berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika kalian ingin sujud, maka janganlah turunnya seperti turunnya onta. Ya. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Oleh karena itu karena kita ingin menyelisihi onta, maka taruhlah kedua tanganmu terlebih dahulu baru kemudian kedua lututmu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim ini hadisnya kebalik. Ya. Ini hadisnya kebalik. Yang benar adalah wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Yang benar adalah taruhlah kedua lututmu sebelum tanganmu. Nah, sehingga pendapat yang pertengahan jemaah dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia pernah mengatakan, amma salatu bikilayhima fajaizatun bittifaqil ulama. Adapun salat, tata cara salat ya terkhusus turun sujud dengan keduanya ya, yang A misalnya turun sujudnya dengan lututnya dulu, yang B dengan tangannya dulu, fajaizatun bittifaqil ulama. Ini semuanya boleh ya, sebagaimana kesepakatan para ulama. Insya'al musalli yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau dia ingin, orang yang salat itu ingin lututnya dahulu kemudian baru kemudian tangannya, dan kalau dia ingin juga tangannya dahulu baru kemudian lututnya, fa salatuhu sahihah. Salatnya sah. Nah. Walakin akan tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tanaza'u fil afdal. Mana yang lebih utama? Ya. Mana yang lebih utama? Nah. Di sini Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala dia mengatakan wa talibul ilm, penuntut ilmu ya'malu bima tarajjaha ladaihi wal 'ami yuqallidu ma yathiqu bi ilmihi wallahu a'lam. Para penuntut ilmu yang fokus menuntut ilmu agama, yang belajar hadis, belajar usul fikih, belajar fokuslah ya. Seperti orang-orang kuliah. Nah, kalau mereka mengamalkan apa yang rajih menurut mereka. Tentu mereka teliti terlebih dahulu sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Wal 'ami, adapun orang yang awam yang enggak paham bahasa Arab, orang awam yang enggak paham bahasa Arab,
maka mereka taklid dengan orang yang lebih berilmu, dengan orang yang ia percayai dari ahli ilmu. Nah, namun sekali lagi pendapat yang seperti ini dikatakan oleh para ulama adalah pendapat khilafiyah ijtihadiyah. Ya, pendapat ijtihadiyah. Karena itulah jemaah, kalau kita melihat orang yang misalnya kita mengambil pendapat yang tangan dulu, kemudian kita melihat orang yang selain atau mengamalkan selain dari pendapat kita nggak usah heran, kita sudah membahasnya seperti ini. Dan para ulama juga seperti itu, berbeda pendapat. Ya, maka inilah pentingnya kita menguraikan. Oh, ternyata ada juga pendapat ulama yang seperti selain dari yang saya amalkan. Nah, biar kita tidak kaku dalam masalah seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang cara turun sujud, maka sekarang kita ke sujud. Sujud adalah termasuk rukun dari rukun salat, sehingga tentu hukumnya adalah wajib. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Betapa banyak dalam Al-Qur'an perintah salat itu hanya menyebut rangkaian atau rukun-rukunnya. Seperti misalnya ini, ruku' dan sujudlah. Maksudnya apa ini? Salatlah. Ya, dalam Al-Qur'an seperti itu. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya hadis yang dikatakan hadis yang salatnya sahabat yang kurang tepat. Ya, di situ Nabi SAW mengajarkan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah, ini perintah. Dan ingat, hukum asal perintah adalah wajib. Ya, selama tidak ada ya qarinah, indikasi yang memalingkan hukumnya. Nah, kemudian ketika sujud jemaah, ada 7 anggota sujud yang harus kita gunakan ketika sujud, atau yang harus kita tempelkan di tempat sujud. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan, ini wajib berarti diperintahkan, untuk sujud di atas 7 anggota badan. Alal jabhah, kening. Wa asyara biyadihi ila anfihi. Kemudian beliau menunjukkan, mengisyaratkan juga ke hidungnya. Ya, jadi kening dan hidung itu dihitung 1. Kening dan hidung dihitung 1. Wal yadaini, 2, 3. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Wal yadaini. War rukbataini, lutut kanan dan lutut kiri. Berarti 4, 5. Wa atrafil qadamaini, kedua kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, nah, ini 7 anggota badan yang harus kita tempelkan di tempat sholat kita. Entah itu tempat sholat kita di lantai tanpa alas, atau di karpet, atau di sajadah, tikar, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari anggota badan ini.
Yang pertama tadi kening dan hidung. Kening dan hidung. Para ulama Syafi'iyah mereka berpendapat yang wajib itu hanya kening saja. Ya. Yang wajib itu hanya kening saja. Sehingga kalau kedua kakinya diangkat, sujudnya sah. Ini pendapat Syafi'iyah. Hidung juga demikian. Hidung, jumhur ulama menempelkan hidung ke tempat sujud, ya, itu mustahab kata para ulama. Ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi Allah alam pendapat yang lebih tepat, ya, yang lebih dekat dengan kebenaran adalah hukumnya wajib karena mengikuti kening. Ya, hukumnya wajib. Jadi semua anggota badan ini diletakkan ke lantai itu hukumnya wajib. Ya. Ini menyelisih pendapat Syafi'iyah yang mereka mengatakan bahwasanya yang wajib hanya kening saja. Nah. Jadi kening dan hidung harus ditempelkan. Harus ditempelkan. Kemudian sekarang walaupun ada yang menghalangi, misalnya terhalang kening kita terhalang dengan peci kita misalnya, peci, ya. Kemudian misalnya kerudungnya si perempuan misalnya, ataupun rambut, ya, rambut yang turun ketika kita punya rambut panjang kemudian ikut turun misalnya rambutnya, ya, dimakruhkan untuk diginikan, ya, diangkat, makruh hukumnya. Biarkan saja, ya, biarkan saja. Nah, kemudian sekarang tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri ketika sujud jamaah sifatnya adalah dham. Dham itu dirapatkan seperti ini. Ya, jari jemarinya maksudnya, jari jemarinya dirapatkan, jari-jari tangan kanan tangan kiri dirapatkan. Beda dengan ketika takbiratul ihram. Kalau ketika takbiratul ihram itu jari jemari direnggangkan seperti tabiatnya, ya, tidak berniat sekali untuk merenggangkan seperti ini, enggak. Ini ketika takbiratul ihram, ya. Adapun ketika sujud maka di dham. Nah. Kemudian ujung ini menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Ini semua hukumnya adalah anjuran saja. Ya. Kemudian telapak tangan ini boleh sejajar dengan kedua telinga ketika sujud. Ya. Boleh sejajar dengan kedua telinga. Boleh juga sejajar dengan kedua pundak. Ya. Namun sekarang kita lihat ada yang sejajar dengan pahanya. Ya, jadi tangannya diginiin. Ya. Atau di tengah-tengahnya, perutnya misalnya. Itu kurang tepat. Walaupun sujud mereka sah. Ya, tapi yang sesuai dengan sunnah adalah sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya sujudnya dengan kedua tangan itu adalah bukan dengan ini apa telapaknya, tapi dengan ini sujud gini, ya, atau seperti ini sujudnya, ya, sujudnya seperti ini atau dia seperti ini. Dia tidak seperti ini. Nah, ini juga para ulama harus mendapat masalah seperti ini. Karena Nabi SAW hanya menyebutkan kedua tangan saja, ya, kedua tangan saja. Sebelumnya jemaah, jika disebutkan dalam Al-Quran dalam hadis, ya, mutlak disebut kedua tangan saja, nggak ada embel-embel sampai siku-siku misalnya. Beda dengan ketika wudhu, ya. Ketika wudhu disebutkan kedua tangan sampai siku-siku.
Nah, kalau nggak ada seperti itu, maka yang dimaksud kedua tangan maksudnya adalah bukan dari sini sampai sini atau seluruhnya, enggak. Tangan yang dimaksud kalau hanya penyebutan tangan saja dalam Al-Quran hadis itu maksudnya adalah dari ujung jari sampai pergelangan. Ya, pergelangan. Makanya ketika pelaku pencuri, kalau mereka dipotong tangan itu adalah yang dipotong adalah dari pergelangan tangan. Ya, bukan di sini, enggak. Nah, ini faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, sah nggak sholatnya tadi seperti kalau dia seperti ini sujudnya tidak dengan telapak tangannya atau dia dengan ujung jari jemarinya sujudnya, ya sujudnya sah, tapi menyelisih yang lebih utama, ya yang lebih utama adalah dengan seperti ini. Kenapa mereka sebut sah seperti Imam Ahmad rahimahullah? Karena Nabi SAW di sini tidak merincikannya, hanya menyebut tangan saja, ya. Sehingga dari manapun tangan yang kita pakai untuk sujud, baik punggung tangan atau telapak tangan atau ujung jari jemari tangan, maka sah sujudnya. Nah, itu kata Al-Hanabilah, ya mazhab Ahmad. Nah, tapi yang lebih utama tetap tadi dengan telapak tangan, ya. Kemudian masih dengan tangannya, kedua tangan. Nah, ketika sujud, tangan itu diangkat. Ya, tangan itu diangkat. Maksudnya yang diangkat adalah siku-siku tadi. Ya, siku-siku kita kalau kita sedang sholat sendirian, itu yang afdal adalah menjauh dari kebukanya sampai Nabi SAW dulu, ya, itu bukanya itu sampai bisa melewati anak kambing lah, anaknya yang masih kecil, saking bukanya, ya. Ini afdal. Ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah jangan, ya. Nanti yang Wahabi ini kayak gini lah. Ya. Nah, sekarang kan dikit-dikit Wahabi. Nah, kalau kita ini, maka dari sinilah kaidahnya jamaah. Di sini kita meninggalkan sunnah untuk membendung mudarat. Ya, kan kalau kita jamaah, yang sebenarnya yang sunnah adalah seperti ini, renggang, ya. Tapi ketika kita berjamaah dan mengganggu, pasti mengganggu, ya, maka kita tinggalkan sunnah tersebut. Ingat yang hukumnya sunnah. Nah, jadi diangkat ya siku-sikunya. Sekarang banyak, ya. Jadi di sini maupun perempuan atau laki-laki atau perempuan sama. Tata cara sujudnya sama. Ya. Ada sebagian ulama yang membedakannya. Ya, karena perempuan itu agar tertutup, maka dia jadi seperti ini sujudnya. Ya, lengannya ini nyentuh di sini. Ya, pinggangnya lah kita katakan seperti ini. Nah, itu enggak boleh. Ya. Tetap seperti laki-laki. Ya. Nah, selama tidak ada hadis yang membedakan tata cara sujudnya. Nabi SAW di sini bersabda, la tabsut, jangan kalian membentangkan kedua tanganmu ketika sujud, imbisatal kalb, seperti kedua tangan anjing, ya. Jadi mereka kalau duduk kan seperti ini, tangan anjing itu, ya. Makanya kita dilarang. Jadi banyak tata cara sholat yang kita dilarang karena menyelisih hewan, ya, karena menyelisih hewan. Seperti tadi, seperti menderumnya onta itu kan kita dilarang, ya. Dan sekarang ini ke sujud nggak boleh kita membentangkan siku-siku dan letakkan ke lantai, ya, nggak boleh karena untuk menyelisihi anjing, ya. Kemudian juga ekor kuda atau apa ya itu,
yang ketika salam ke kanan telapak tangan ikut gini. Ya. Ini juga kalau kiri gini. Nah, itu semua adalah larangan. Nah, ini banyak. Ya, banyak. Nah. Kemudian selanjutnya warukbatain. Kedua lutut. Dalam hadis ya, Nabi SAW farraja baina rukbatai. Ketika sujud Nabi SAW merenggangkan kedua lututnya, laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Renggangkan kedua lututnya, ya. Nah. Dan merenggangkan ini jemaah jangan terlalu ini, seperti biasalah tabiat, ya. Seperti biasa. Bagaimana kebiasaan renggang kita ketika berjalan, ya seperti itulah. Ya, renggangnya. Sampai ada para ulama yang qadra shibrin. Ya. Sekitar 1 jengkal. Jadi 1 jengkal renggangnya. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya wa atrafil qadamain. Kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan dan kaki kiri. Nah, di sini yang paling utama jemaah, kaki kanan ketika sujud, kaki kanan atau kaki kiri ketika sujud itu yang dipakai diletakkan ke lantai tempat sujud itu adalah butun, yaitu perut, ya, perut dari jari jemari itu kita tekukkan gitu loh, tekukkan gini, perut dari jari jemari ini yang lebih utama. Ya, namun kalau ada hanya seperti ini saja, menyentuh saya seperti ini jari jemarinya, tetap sah, ya, sujudnya sah. Nah. Kemudian sekarang yang jadi perselisihan para ulama adalah apakah kedua kaki dirapatkan ketika sujud atau direnggangkan? Ya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala ketika menjelaskan kedua lutut Nabi ketika sujud itu direnggangkan. Sehingga beliau mengatakan farraja rukbataihi wa qadamaihi. Ya. Imam Syaukani mengatakan Nabi SAW ketika merenggangkan kedua lututnya, pahanya, begitu juga ikut direnggangkan kedua kakinya. Ya, kedua kakinya. Dan ini juga ukuran renggangnya adalah 1 jengkal. 1 jengkal. Nah. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Ya, pendapat Syafi'iyah. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, mereka mengatakan itu didham, yaitu dirapatkan. Ya, kaki dari satu dengan kaki yang lain dirapatkan cara sujudnya. Ya. Dalil mereka, sekarang kita lihat dalil mereka. Aisyah dahulu ketika tidur bersama Nabi SAW, kemudian Aisyah pun terbangun dan tidak mendapati Nabi di sampingnya, sedangkan ternyata Nabi sedang sholat dan pada saat itu tidak ada lampu, ya kan, gelap, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pun mencari-cari Nabi SAW dengan 1 telapak tangannya, ya, 1 telapak tangan Aisyah, dan yang ketemu adalah kedua kaki Nabi SAW ketika sujud, kedua kaki Nabi. Sehingga para ulama yang berpendapat dham, mereka mengatakan kalau kedua kaki itu bisa dipegang dengan 1 tangan, berarti kaki Nabi dirapatkan, ya, karena bisa dipegang dengan satu
satu tangan. Nah ini dalil dari Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahumullah ta'ala. Nah, sekarang dibantah oleh Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, nazartu fi jumlati min masyhuri kutubil madahibil fiqhiyatil arba'ah. Saya melihat-lihat, mencari-cari, ya, mencari-cari sebagian besar kitab-kitab para ulama yang 4, mazhab yang 4. An wasfin li halil qadamain fi sujud, tentang sifat kedua kaki Nabi ketika sujud, apakah dirapatkan atau direnggangkan. Kata beliau, falam ara fi kutubil Hanafiyyah wal Malikiyah syai'an. Saya enggak pernah mendapati itu disinggung dalam kitabnya mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah. Ya. Wa ra'aitu kutub Syafi'iyah wal Hanabilah. Saya melihat kitab-kitab Syafi'iyah, kitab-kitab Al-Hanabilah, istihbab at-tafriqi bainahuma. Namun saya dapati mereka mensunnahkan atau menganjurkan untuk direnggangkan. Ya. Kalau di kitab-kitabnya Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, Imam Ahmad. Nah, illa anna wuqu'al yadi ila anna wuqu'al yadi 'ala al-qadamain la yalzamu min dhalika iltisaqul 'aqibain. Adapun perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha yang bisa menggenggam kedua kaki Nabi ketika sujud dengan satu tangan, itu tidak harus kaki itu direnggangkan, ya. Bisa saja kedua tangan itu bisa memegang kedua kaki yang direnggangkan, bisa, ya, walaupun nggak sempurna dipegang. Nah ini bantahan, ya, mereka yang berpendapat bahwasanya direnggangkan. Kemudian wa anna hadhihi lafzah, adapun kalimat, ya, kalimat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika sujud kedua kakinya itu adalah di ras, yaitu dirapatkan, ya. Syadzatun infarada bi ikhrajiha Ibnu Khuzaimah wa man ata bi tariqi. Itu hadisnya syadz, ya, ganjil, hadisnya ganjil yang menyelisihi, ya, hadis-hadis yang menerangkan tidak ada ungkapan dirapatkan. Nah itu namanya hadis syadz, ya, hadis yang ganjil. Nah, sehingga di sini beliau mengatakan wa bihadza, ya, kesimpulannya adalah anna sunnata fil qadamain hala sujudi huwa at-tafriqu bi'tidalin ala samtil yadain duna ghulu bitafriq wala jafa fil ilsaq. Nah, sehingga kesimpulannya adalah di sini kata beliau, kedua kaki ketika sujud itu adalah direnggangkan dengan sederhana. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah ukuran renggangnya adalah 1 jengkal, ya, dan tidak ghulu, ya, tidak ghulu merenggangkan. Nah, ukurannya adalah satu jengkal. Nah, sehingga di sini kesimpulannya jemaah bisa kita simpulkan, ya, bagi yang ingin meras atau merapatkan maka tidak mengapa, ya. Untuk yang renggang juga ada ulamanya. Nah, dan para ulama juga masih berselisih pendapat masalah seperti ini. Nah, dan kita telah sebutkan, ya, kapan masalah itu dikatakan masalah ijtihadiyah, yang kalau ada masalah ijtihadiyah la inkara fil ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari masalah yang itu dalam masih ranah ijtihadiyah para ulama, ya. Jadi ada 2 syarat masalah itu dalam masalah ijtihadiyah. Yang pertama, nggak ada dalil tegas, ya, nggak ada dalil tegas. Maksudnya dalil tegas itu dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan ini loh cara sujud Nabi seperti ini, kakinya harus seperti ini. Nah, nggak ada dalil tegas, ya.
Kemudian yang kedua, nggak ada ijma para ulama. Kalau nggak ada yang kedua ini dalam satu permasalahan, maka masalah itu adalah masalah ijtihadiyah. Nah, kita dengan orang yang berbeda dengan pendapat kita nggak boleh saling ngotot-ngototan, ya, dalam masalah ijtihadiyah. Kalau berdialog dengan mengadu argumentasi nggak apa-apa, ya. Namun bukan karena kita kalah argumen misalnya, ya, terus kita nggak tegur sapa dalam masalah ini, ya ini itu jadinya khilaf tudat jadinya, ya. Nah, khilaf yang tercela jadinya seperti itu. Ya. Kemudian ujung yang kita tekuk tadi, kaki, ya, itu menghadap kiblat. Yang kita tekuk tadi. Ini tentunya sakit bagi orang yang belum biasa. Ya, yang belum biasa. Nah, sekarang bagaimana hukum mengangkat satu di antara anggota sujud ini? Ya. Kita angkat. Misalnya kaki kanan menggaruk kaki kiri. Ya. Atau tangan kanan ketika sujud menggaruk. Otomatis terangkat. Ya. Sahkah sujudnya? Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, "Lau akhalla bi'udwin minha lam tasihha salatuhu." Kalau satu di antara, ya, 7 anggota badan untuk sujud ini tidak diletakkan di lantai, tidak digunakan untuk sujud, maka enggak sah salatnya. Ya. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan demikian. Ya. La yasihu illa idza kana ala hadhil a'dha' jami'iha. Enggak sah kecuali meletakkan semua atau 7 anggota badan ini, ya, ketika sujud. Falau sajada ala 6 a'dha'in minha lam yasihha sujuduhu. Ya. Kalau dia pakai hanya 6 saja dia pakai, enggak sah sujudnya. Ya, tidak sah sujudnya. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga demikian, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau, ya, bagaimana kalau ketika mau menggaruk, ketika sujud misalnya digigit nyamuk kaki kirinya, ya, otomatis pengen menggaruk. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wa ala hadza fayakunul ihtiyat, untuk kehati-hatian, alla yarfa'a syai'an wal yasbir hatta law asabathu hikkatun fi yadihi mathalan. Dia mengatakan untuk kehati-hatian agar salat kita sah, sujud kita sah, ya, janganlah mengangkat. Ya. Janganlah mengangkat dan bersabarlah walaupun tertimpa yang tadi gatal di tangan atau di kaki, ya. Au fi fakhidhihi, atau di pahanya, au fi rijlihi, atau di kakinya, fal yasbir hatta yaquma minas sujud. Sabar sampai berdiri atau bangun dari sujud. Ya. Kita sudah bangun baru kita garuk-garuk. Nah, ya. Agar sujud kita sempurna aja. Ya. Apalagi kalau kita sholat di luar misalnya, di masjid kampung, itu kan biasa sujudnya, ya. Kita subhana rabbiyal a'la 1 kali aja mereka udah bangun, ya kan. Nah. Padahal kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu imam itu dianjurkan untuk baca subhana rabbiyal a'la itu 7 kali lah, ya, 7 kali. Itu untuk menunggu para makmum baca, ya. Nah, namun tidak ada batasan, jemaah. Nggak ada batasan bacaan solat, bacaan sujud, ruku, itu nggak ada batasan. Ya, minimal 1. Nah, ini yang berkaitan dengan 7 anggota badan ketika sujud, ya. Kemudian wajib tumaninah ketika sujud, ya. Tumaninah ketika sujud. Dan tumaninah termasuk rukun,
ya, termasuk rukun di semua rukun salat. Ketika ruku tumanina, ketika berdiri tumanina, sujud pun juga tumanina. Kemudian bacaan sujud subhana rabbil ala, ya, atau subuhun kudus rabbul malaikatu warruh, atau banyak lagi, ya, banyak seperti sebagaimana sujud yang sudah kita jelaskan. Kemudian ketika sujud jamaah, kita perbanyak doa, ya. Setelah kita membaca doa sujud subhana rabbil ala, satu kali kah, lalu perbanyak doa, ya, atau dua kali subhana rabbil ala baru doa. Doa minta apa saja, ya, minta akhirat, minta dunia, keselamatan akhirat, keselamatan dunia, ya, terutama doakan kedua orang tua ketika sujud, ya. Nah, dan tidak boleh membaca Al-Quran ketika sujud, ya. Misalnya mentang-mentang ingin doa, dia baca dulu Al-Fatihah atau apa, ya, atau habis doa Al-Fatihah. Bahkan ketika sujud, ya, itu nggak boleh, haram. Nah, namun sekali lagi, kalau doa itu diambil dari Al-Quran maka tidak mengapa, ya, karena kita baca, niatnya baca doa, ya. Boleh nggak doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan dibesarin suaranya, ya, ya. Terlebih sholatnya di orang belum tahu hukum, ya, lagi-lagi Wahabi. Nah, pakai bahasa Banjar, ya, nggak apa-apa. Allah kan maha mengetahui. Nah, karena kalau kita berdoa dengan bahasa Arab saja, kan nggak semua orang bisa bahasa Arabnya, ya kan. Misalnya sekarang istrinya mau melahirkan, dia butuh untuk berdoa ketika sujud itu. Apa bahasa Arabnya, ya? Ya, nggak bisa nih. Maka doa pakai bahasa Indonesia, ya, tidak mengapa. Nah, jangan seperti orang yang meninggalkan sholat karena nggak tahu lafaz usolli, ya. Ada itu, saya pernah satu bis dengan seorang yang nggak sholat. Ketika ditanya kenapa mas nggak sholat, saya nggak tahu lafaz usolinya, katanya. Ya, lafaz usolli ketika safar. Kan beda mereka itu. Kalau lafaz usolli ketika safar beda, ketika mau jamak ada jamak takhir, jamak takdim. Pokoknya susah lah, ya. Padahal agama Islam ini mudah, mereka yang buat susah. Ketika sujud, apakah mata dibuka atau ditutup? Mana yang lebih afdal? Ya. Menutup mata, memejamkan mata ketika sholat, entah itu ketika ruku, sujud, atau ketika berdiri, ya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau niatnya agar khusyuk, kata beliau, khasya'ahu syaitan. Yang buat dia khusyuk adalah syaitan, ya, gangguan syaitan. Nah, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi hukumnya makruh. Gak usah tutup mata. Kalau mau ini khusyuk misalnya, kan ada orang gak usah pakai tutup, mematikan lampu aja, ya kan. Nah, ada orang sekelompok, ya, kita dapati kemarin itu di Palembang, di Sumatera, ya. Itu mereka kalau zikir itu matikan lampu agar khusyuk, katanya, ya, agar khusyuk. Nah, itu semua adalah, ya, perbuatan yang enggak diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW dan para sahabat enggak pernah menceritakan Nabi itu ketika sujud, ketika ruku atau ketika berdiri matanya dipejamkan, ya, enggak pernah. Nah, jadi hal sekecil pun dalam sholat para sahabat itu ceritakan, ya, sekecil pun dalam sholat para sahabat menceritakan. Seperti apa misalnya? Seperti Nabi SAW menggerakkan kedua bibirnya ketika baca. Itu diceritakan oleh para sahabat, ya.
Ketika ditanya, dari mana engkau tahu Nabi menggerakkan kedua bibirnya? Dari jenggotnya yang bergerak-gerak. Ya, jadi para sahabat itu ketika jadi makmum melihat bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah kita jelaskan juga itu. Nah, ya sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi dengan bangkit dari sujud, tasyahud dan seterusnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.